Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza dari kelas BK 6B dengan NIM 11910322031. Di sini saya membuat video tentang konseling karyawan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling industri dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Subhan MMD MEDC. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas atau melihat terlebih jauh tentang konseling dengan karyawan, kita harus tahu dulu apa itu konseling. Nah, di sini konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dengan klien yang berisi usaha yang laras, unik, manusiawi yang dilakukan dalam satu keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada saat yang akan datang. Nah, di sini lebih singkatnya itu adalah usaha bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor kepada klien untuk membantu permasalahan klien agar klien kedepannya menjadi lebih mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian dari konseling, selanjutnya kita membahas tentang konseling industri. Nah, jadi di sini maksud dari konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Konseling ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan. Kesehatan mental yang baik bahwa orang-orang merasa nyaman akan mereka sendiri, baik terhadap orang lain dan sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dari beberapa penjelasan tersebut, saya telah melakukan konseling karyawan dengan salah satu karyawan swasta. Nanti bisa dilihat dari videonya. Nah, di sini saya akan menampilkan profil dari karyawan tersebut. Selamat menyaksikan. Pada konseling karyawan kali ini, konselor menggunakan teknik konseling behavioral. Nah, jadi konseling behavioral ini adalah konseling yang didasarkan pada upaya perubahan perilaku. Perilaku dalam pandangan ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi di sini ada beberapa teori tentang konseling behavioral ini. Nah, di sini ada namanya teori behavioral. Nah, apa sih itu teori behavioral? Nah, jadi teori behavioristik ini adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons hukum-hukum mekanistik. Nah, jadi di sini konselor menggunakan konseling behavioral terhadap klien. Nah, jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Selamat siang, Pak. Siang.
Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Saya Fikri, Bu. Oh, dengan Bapak Fikri. Tinggal di mana, Pak? Kebetulan tempat praktek Ibu dengan rumah saya deketan, cuma kita beda blok. Oh, kita beda blok, berarti nggak jauh lah ya dari rumah saya ini. Saya blok di 11 nomor 10, kalau Ibu kan di 15 nomor 16. Oh ya, deket berarti ya, Pak. Kalau boleh tahu Bapak ini kerja apa gimana ya, Pak? Saya kerja sebagai karyawan swasta. Oh, karyawan swasta di Pekanbaru juga, Pak? Ya. Oh, di Pekanbaru. Sebelumnya udah menikah atau bagaimana, Pak? Belum, masih single. Oh, masih lajang. Udah berapa lama, Pak, kerja sebagai karyawan swasta? Udah mau hampir 4 tahun, Bu. Oh, udah lama ya, Pak. Bapak tinggal sama orang tua di sini atau merantau, Pak? Enggak, saya tinggal sendiri di sini. Merantau saya dari kampung saya di Siak. Oh, di Siak. Jadi nggak terlalu jauh lah ya, Pak, kalau ke Pekanbaru. Jauh juga, Bu. Kalau sekitaran 5 jam lah, 5-6 jam. Oh, cukup jauh juga ya, Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya tujuan Bapak kesini untuk menemui saya? Saya ada sedikit masalah, Bu. Tujuan saya ingin berkonsultasi, berkonseling sama Ibu gitu. Oh, Bapak ingin konseling. Sebelumnya Bapak udah pernah belum konseling? Belum sih, Bu. Ini baru pertama gitu. Jadi Bapak udah tahu belum apa itu konseling sendiri? Yang saya tahu dikit-dikit cuma konseling itu mencoba pemecahan masalah gitu, tapi saya nggak bisa menyelesaikan masalahnya secara pribadi sendiri. Makanya saya coba cari orang yang lebih ahli gitu. Oke, jadi sebelum kita melakukan konseling, Bapak Fikri, jadi konseling itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor seperti saya untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh klien, dan klien saya itu Bapak sendiri, Bapak Fikri. Nah, jadi di sini saya punya waktu 30 menit untuk berkonsultasi dengan Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak bisa menceritakan masalah Bapak secara terbuka, dan di sini kami akan menjaga rahasia-rahasia soal terkait dengan masalah Bapak. Jadi Bapak bisa membicarakan bagaimana masalah Bapak nantinya. Jadi ini, Bu, saya ada sedikit masalah yang membuat saya ragu. Saya sudah lama kerja di tempat saya kerja sekarang. Terus yang membuat saya bimbang itu orang tua di kampung. Ya, karena orang tua itu udah tua, maklum lah, Bu, ya. Orang tua yang udah tua itu penyakit tua lah, sakit-sakit gitu. Ditambah kakak-kakak saya itu udah bersuami, jadi mereka kan ada tanggung jawab kepada suaminya. Jadi saya sebagai anak laki-laki merasa bimbang lah begitu. Apakah saya memilih pekerjaan atau orang tua? Di sisi lain, inilah yang hidupi saya. Dari pekerjaan saya lah saya bisa hidup. Tapi di sisi lain hati saya nggak bisa ngeliat orang tua yang luntang-lantung seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak, kakaknya Bapak ini jauh nggak tinggalnya antara rumah dia sama rumah orang tua? Nggak jauh sih, Bu, cuma suaminya agak lain gitu. Oh, seperti itu. Jadi kan istri itu kan kalau udah nikah kan tanggung jawabnya ke suami. Jadi saya sebagai anak laki-laki terus masih lajang, jadi ada rasa tanggung jawab lah seperti itu. Jadi kalau misalnya kan jarak rumahnya kan tidak terlalu jauh nih, Pak. Minimalnya kalau misalnya kakak Bapak tidak menginap di rumah orang tua Bapak, apakah dia sering mengunjungi orang tua? Sering, Bu. Cuma dia pun kalau untuk menginap itu jarang lah. Soalnya dia pun udah punya anak kecil. Saya pun sebagai anak yang paling kecil yang seharusnya bisa menjaga orang tua, tapi dipaksa sama keadaan kalau saya itu
karena pekerjaan saya ini saya kurang waktu seperti itu Bu. Itu yang membuat saya ragu gitu. Oh, seperti itu. Sebelumnya kalau Bapak bekerja itu berapa kali dalam sebulan Bapak pulang atau berapa tahun sekali Bapak pulang? Kerjanya itu ini Bu, dalam sebulan itu cuma dapat cuti 2 hari. Nah, jadi waktu untuk pulang itu nggak bisa, pun kalau mepet dipaksa-paksain pulang dalam 1 bulan itu capek nanti masuk kerjanya gitu. Jadi libur cuma sebulan 2 kali, terus permasalahannya kan tidak ada yang menginap di rumah orang tua, sementara kalau orang tua kan tinggal berdua di rumah. Berdua. Tidak ada, bukan tentang minatnya juga sih Bu, tapi yang rawat lah yang bisa ngerawatnya gitu kan, karena udah tua juga kasihan kita gitu. Kalau boleh tahu Bapak ini dalam bersaudara itu ada berapa Pak? Saya 3 saudara. Saya punya 2 orang kakak dan saya kebetulan 1 laki-laki. Itu 2 orang kakak saya. Yang satu udah tua juga Bu, jadi agak ragu gitu kan. Gitu. Apa gitu minta tolong juga. Nah, yang satu, pokoknya dua-duanya udah berkeluarga lah gitu. Kalau soal orang tua Bapak yang sakit-sakitan ini, apakah kalau misalnya dia sakit ini harus merujuk ke rumah sakit atau misalnya cukup di rumah aja atau bagaimana Pak? Gini Bu, namanya sakit tua itu kan Bu, penyakitnya itu kan kadang datangnya kagetan. Jadi antisipasi saya sebagai anak ngerasa antisipasi itu perlu gitu. Jadi kalau kakak di sana itu kan karena mereka nggak tinggal sama orang tua, ikut suami, jadi pengawasan terhadap orang tua itu kurang. Jadi seandainya terjadi sesuatu lah Bu, entah itu karena bapak saya itu ini pernah kena stroke Bu. Seperti itu. Sejauh ini kan orang tua juga sering sakit-sakitan, Bapak juga jauh bekerja. Apa hal yang sudah antara adik-beradik atau sesama saudara apa sih yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ini? Atau belum ada sama sekali atau cuma masih jenguk-jenguk itu atau bagaimana Pak? Saya udah ini Bu, udah coba bujuk orang tua kan. Ayolah tinggal sama saya di sini. Cuma mereka nggak mau. Kakak saya pun suaminya gak setuju kalau mereka tinggal sama orang tua. Yang satu lagi kakak saya ikut suami ngerantau dia Bu, dia paling tua gitu. Jadi itulah susahnya sekarang. Jadi tadi kan kata Bapak kalau saudara Bapak yang lainnya itu nggak bisa menjenguk atau menginap di rumah orang tua Bapak, sementara udah sakit-sakitan dan perlulah dirawat atau adalah orang yang nginap di sana gitu kan Pak. Nah, sejauh ini apa langkah yang sudah Bapak ambil dengan saudara-saudara Bapak untuk mengantisipasinya? Apakah dengan cara mereka itu sering datang sore atau bagaimana itu Pak? Karena kan Bapak juga jauh. Gini sih Bu, langkah antisipasi itu inilah yang mau saya konsultasikan gitu. Kalau masalah menjenguk itu ya dari jenguknya ini ngantar makan siang gitu. Gitu. Mungkin sekali lah dalam sehari mungkin ya, setahu saya gitu. Jadi tiap hari itu mungkin ngantar makan lah gitu kan Pak? Seperti itu. Oke. Jadi tadi permasalahan Bapak itu soal orang tua ya, yang Bapak udah mulai khawatir, apalagi orang tuanya juga sudah tua juga kan Pak. Mungkin Bapak bisa mencoba dengan, kan Bapak kan 3 bersaudara nih. Nah, jadi bisa dengan cara bergantian gitu Pak, antara karena Bapak jauh, mungkin Bapak bisa membantu dengan finansial, membantu dengan uang gitu Pak. Jadi misalnya nanti kan kadang kayak saudara Bapak yang perempuan ini apakah bekerja atau bagaimana Pak? Atau cuma ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga aja sih. Jadi cuma ibu rumah tangga ya. Jadi tidak ada terganggu pekerjaannya berarti ya Pak?
Iya, dia ngurus anak. Oh iya ya. Anaknya juga masih kecil-kecil nih, Bu. Oh iya iya. Nah, sebelumnya pernah didiskusikan belum Pak sama saudara Bapak bagaimana apa yang harus diambil itu, pernah didiskusikan atau belum Pak? Gini Bu, diskusi itu tentu kami sebagai anak ingin orang tua itu yang terbaik lah. Iya. Gitu kan. Tapi saya sebagai anak laki-laki terus merasa punya tanggung jawab. Kalau gimana, orang saudara-saudara saya itu kan udah punya keluarga, jadi saya di sini ngerasa kalau kakak-kakak saya itu dia nggak bisa membagi waktu, jadi otomatis kan dalam merawat orang tua itu pun nggak maksimal. Jadi saya sebagai anak merasa ada tanggung jawab saya di situ. Bimbang saya Bu antara memilih pekerjaan saya kah atau saya merawat orang tua seperti itu. Soalnya kalau ngarepin kakak juga gimana ya Bu ya, dia udah berkeluarga, otomatis kan dia lebih memprioritaskan keluarganya, suaminya, anaknya gitu. Jadi menurut saya nggak maksimal. Jadi solusi itu saya tanya ke diri saya sendiri seperti itu. Itu yang saya bimbangkan, itu yang bingung sekarang. Kalau misalnya soal pekerjaan nih, apakah Bapak ada merasa cocok soal pekerjaan karena kan pekerjaan di kampung sama di kota kan tentu beda kan Pak. Jadi kalau misalnya apa bagaimana Pak? Kalau soal pekerjaan? Pekerjaan itu saya udah merasa nyaman juga sih Bu. Di sini. Nah, itu kerjanya dengan pekerjaan saya dan gaji juga gitu kan, udah merasa cukup gitu. Dan juga kalaupun saya kerja di kampung, saya merasa jenjang karir saya nggak ada seperti itu Bu. Itu pun saya udah coba bicarakan sama orang tua, kalau mereka tuh pengen saya bawa tapi mereka nggak mau. Padahal itu kan udah kayak solusi gitu bagi saya kan. Mereka malah menawarkan untuk saya itu kerja di kampung saja seperti itu. Itu yang coba saya pecahkan masalahnya, yang saya konsultasikan dengan ibu. Oke, kalau misalnya soal saudara Pak, apakah ada yang kayak yang sekiranya bisa menginap gitu di rumah Bapak, atau misalnya ada keponakan Bapak atau saudara yang mungkin masih SMA gitu Pak, apakah ada? Keponakan ada sih Bu, cuma gimana ya, mereka tuh sibuk dengan hal-hal mereka sendiri. Artinya pun kalau cucu ya masih kecil-kecil. Iya, masih baik. Jadi kalau yang keponakan itu kan nggak sebaik keluarga sendiri gitu kan. Ibu saya itu tinggal ini Bu, orang tua saya itu nggak ada kayak dua beradiknya jauh-jauh. Oh iya. Jadi pun kalau saudara-saudara lain, saudara-saudara jauh sih Bu. Jadi gini Bu, itulah tujuan saya kesini, ingin konsultasi sama Ibu. Jadi gimana bagusnya jalan keluarnya? Gitu. Oh baik, jadi tadi kan Bapak juga sudah jelaskan kalau Bapak itu punya 3 saudara, punya 2 kakak gitu kan, dan juga menurut saya kakak-kakak Bapak itu rumahnya juga nggak terlalu jauh, beda lagi kan sama Bapak yang jarak itu harus 4 jam, 5 jam, dan dengan libur Bapak yang cuma 2 hari itu tentu akan membatasi gitu, akan susah gitu kan Pak. Sementara Bapak juga ingin maksimal nih dalam mengurus orang tua, tapi Bapak juga bingung antara di pekerjaan juga nyaman dan ini juga penghasilan Bapak juga nantinya, Bapak juga belum nikah kan ya, jadi nanti kan tidak mungkin kalau ibu Bapak yang menanggung kebutuhan Bapak seperti itu. Nah, tadi jadi juga Bapak jelaskan kalau pekerjaan di kampung itu Bapak merasa nggak ada jenjang karir di sana gitu. Nah, jadi Bapak juga bingung harus mengorbankan yang mana gitu kan Pak. Nah, jadi tadi permasalahannya itu tentang orang tua Bapak itu harus bagaimana, Bapak juga mau maksimal kan Pak. Nah, jadi di sini saya menyarankan kalau Bapak itu kan Bapak ada cuti nanti kan, libur sebulan 2 kali. Nanti Bapak diskusikan kembali sama kakak-kakaknya Bapak ini bagaimana, soalnya kondisi orang tua Bapak itu
membantunya dengan menolong uang. Jadi bapak bisa memberi ibu bapak, kakak-kakaknya bapak seperti itu. Nah, mungkin bisa dengan dibagi entah seminggu kakak yang pertama, seminggu juga dengan kakak kedua. Jadi diselang-seling gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi bapak diskusikan kembali dengan saudara-saudara bapak. Kan sebelumnya belum ada diskusikan ya, cuman ya jelasin kesibukan masing-masing, belum ada diskusi yang pas gitu Pak. Iya. Ya Bu, saya ucapin terima kasih sebesar-besarnya terhadap Ibu yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Itu saran dari Ibu pun akan coba saya aplikasikan dengan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, akan coba saya diskusikan seperti itu. Semoga saran dari Ibu itu membantu saya dan memecahkan masalah kami. Gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu. Pun saya ngerasa sudah cukup lah, sudah cukup tercerahkan gitu kan. Jadi pun saya mau pulang dulu gitu. Terima kasih banyak buat Ibu. Oke, sama-sama ya Bapak. Semoga masalah ini cepat kelar dan juga Bapak bisa nanti bisa memilih kembali bagaimananya dari hasil diskusi tersebut. Baik, karena juga Bapak udah mau pulang, mari saya angkatkan ke depan Pak. Mari Pak, saya angkat ke depan. Kesimpulan dari konseling pada kali ini adalah bahwa klien itu mengalami kecemasan terhadap orang tuanya. Jadi karena klien jauh dari orang tua dan orang tuanya juga sering sakit-sakitan, membuat klien menjadi bingung antara memilih pekerjaan atau harus menunggu orang tuanya. Dari hasil konseling, klien memiliki 3 orang bersaudara dan klien menyetujui dan mengambil jalan bahwa klien akan berdiskusi kembali dengan ketiga saudaranya perihal menjaga kedua orang tuanya tersebut. Konseling pun berakhir setelah 30 menit dan klien juga merasa lega setelah dilakukannya konseling. Terima kasih sudah menonton konseling karyawan pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan juga saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.